Nah, kalau kita lihat ya, sourcing itu merupakan proses bisnis juga, seperangkat proses bisnis yang diperlukan untuk mengadakan ya, untuk pengadaan ya, pengadaan barang atau jasa, jadi material atau servis ya, barang atau jasa. Nah, ini bisa dilakukan eh, dalam bentuk outsource ya. Outsource itu artinya mengalihdayakan kepada pihak lain ya, atau offshore. Kalau konteksnya ini lintas negara, ini kita namanya melakukan offshore ya, atau go global. Jadi outsourcing itu di sekitar kita, di secara domestik, atau offshoring. Offshoring itu artinya kita mengadakan dari impor ya. Nah, untuk keputusan outsource itu sendiri, outsource itu pada dasarnya dilakukan karena kita membutuhkan barang atau jasa ya, material atau servis ya. Nah, pemenuhan material atau servis itu bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Jadi ini nanti kita dihadapkan pada keputusan kita mengadakan secara in-house. In-house itu artinya mengadakan sendiri, membuat sendiri. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau misalnya kita bicara di pabrikasi eh, atau di kuliner ya, di kuliner ya, itu nanti ada pengadaan ya, kita membutuhkan material ya. Material misalnya apa? Misalnya adonan untuk membuat makanan tertentu ya. Nah, ini adonan ini bisa kita bikin sendiri dari beberapa bahan mentah yang kita punya. Kita racik, kita blend ya, kita mix ya. Misalnya tepung dengan ayamnya, dengan bumbunya dan sebagainya, kita mix sendiri ya. Itu namanya in-house. Tapi bisa juga mungkin karena suatu saat kita ordernya banyak, kemudian stok kita juga tidak terlalu banyak. Kalau kita misalnya mau in-house itu waktunya terlalu lama, sehingga ada potensi atau risiko kita kehabisan waktu gitu ya. Maka kita bisa melakukan outsource ya, atau mengalihdayakan kepada pihak ketiga. Nah, itu pilihan ya, outsource. Outsource itu pilihan apakah kita melakukan in-house atau kepada pihak ketiga. Contoh lagi misalnya di industri jasa ya. Di industri jasa, Anda tahu perbankan ya. Anda pernah lihat di bank itu yang ngisi ATM, waktu pengisian ATM, pengisian uang di ATM itu ya. Contoh misalnya bank bank apa gitu ya. Kenapa yang mengisi ATM itu bukan dari banknya? Nah, ya. Nah, kalau pengisian ATM itu dilakukan oleh bank itu sendiri, ya, misalnya BNI atau BRI atau Mandiri, ya, dilakukan oleh mereka sendiri itu namanya in-house, pengadaan in-house. Jadi diadakan atau dibuat oleh perusahaan sendiri, itu in-house. Ya. Tapi karena tidak punya kompetensi dan terlalu mahal, terlalu berisiko juga untuk melakukan pengisian sendiri, maka mereka melakukan outsource, mengalihkan kepada pihak ketiga. Ya, itu ya, bisa terbaca ininya ya. Jadi perbedaan antara in-house dengan outsource itu kalau di perusahaan servis. Kemudian keputusan tentang outsourcing itu juga kita akan mendasarkan pada pertimbangan surplus yang akan diperoleh kalau kita melakukan outsource. Ya, jadi apa sih benefit outsource terhadap rantai pasok atau terhadap bisnis kita? Ini juga menjadi bahan pertimbangan kita melakukan outsource atau tidak. Ya. Kemudian risiko dengan outsource. Ya, ada juga outsource itu bisa menimbulkan risiko. Nah, contoh kasus gini, um, andai kan kita ya dalam keseharian kita melakukan perjalanan ya naik sepeda atau naik motor atau jalan kaki, kita nggak bawa air minum gitu ya. Kemudian di tengah jalan kita haus, kita akan spontan nyebut, mulut kita nyebut apa, ada mang-mang jualan kita akan manggil dengan mang-mang itu manggil dengan merek, sebuah merek minuman, air minum dalam kemasan ya, aqua, mang beli aqua ya, pasti pasti kita sering melakukan itu. Tapi ketika diberi ini, Anda mau menerima atau nolak? Diberi merek ini. Terima atau tolak? Pasti diterima, ya kan?
Padahal kita ngomongnya bukan ini, ngomongnya kita Aqua. Tapi kenapa kok Anda terima dikasih merek? Ya bayangannya kan bukan yang kita, kalau kita ngomong Aqua, nyebut Aqua, yang kebayang kita bukan Aqua sebagai merek, tapi sebagai produk. Ya, sehingga dikasih merek apapun, pasti kita terima. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Harusnya kalau orang nyebut Aqua, maksudnya bayangannya kan merek Aqua. Ya enggak? Nah, ini karena memang karena Aqua tidak tersedia pada saat itu, di tempat itu. Gitu ya. Nah, kenapa tidak tersedia? Karena pasokannya kurang. Karena pasokannya kurang. Nah, sekarang kalau Anda lihat misalnya ya, di bagi yang di Bandung ini nanti coba dicek ya. Pada saat Anda beli air minum dalam kemasan merek Aqua, itu dibikin oleh pabrik Aqua yang di Klaten. Padahal Aqua punya pabrik di Subang, punya pabrik di Sukabumi. Kenapa kok yang di Klaten? Ya, kenapa kok jauh-jauh dari Klaten, mendatangkan dari Klaten, padahal biaya transportnya mahal? Kenapa? Nah ini ya, untuk membuat air minum dalam kemasan itu kan prosesnya sangat mudah, sangat sederhana dan sangat mudah, dan biayanya mungkin tidak terlalu besar. Nah, hampir semua perusahaan itu gampang sekali untuk melakukan itu. Ya. Kenapa Aqua tidak melakukan outsource kepada pihak lain ya, suruh buatkan air minum dalam kemasan, nggak usah dimerki, nanti dimerki sama Aqua, itu namanya outsource. Nah, mungkin pertimbangannya karena ada risiko, ya, misalnya risiko kualitas atau risiko mungkin nanti kalau bisnis yang mempunyai formula tertentu nanti bisa ditiru, itu juga bisa, ya. Jadi outsource itu juga harus mempertimbangkan risiko yang dihadapi kalau melakukan outsource, ya. Kalau mengalihdayakan kepada pihak ketiga, ya. Saya berharap Anda sudah memahami apa itu in-house, apa itu outsource, ya. Baik. Nah, kita kembali ke konsep dasar tentang supply chain management. Ya. Supply chain management itu merupakan proses untuk memflow, untuk memove-kan, ya, move material ya dari satu titik, dari satu tahapan ke titik atau tahapan yang lain. Kita lihat di sini ya. Ini ada proses, kalau ke atas ini namanya upstream, ini ke bawah namanya downstream. Ya. Jadi di sini ada flow of goods atau flow, kalau dari sini ke sini itu flow of material. Ini nanti dia akan diproses oleh manufacturer atau oleh OM ya, original equipment manufacturing. Setelah jadi, kemudian nanti akan dikirimkan sampai end customer yang mungkin melibatkan distributor, melibatkan retailer. Ya, ini namanya flow of goods. Ini flow of material ya. Nah, di sini itu ada flow of information, ada service yang menyertai dari flow barang atau material tersebut. Gitu ya. Nah, di sini manufacturer untuk membuat material, untuk membuat barang itu tentu saja membutuhkan bahan-bahan, ya, bahan baku, bahan penolong misalnya ya. Kayak ini untuk membuat air minum dalam kemasan ini apa yang diperlukan? Fit ini membuat air minum dalam kemasan, airnya dia nggak bikin, botolnya dia nggak bikin. Dalam botol ada label, ada cup, mungkin ada seal. Mereka nggak bikin. Jadi yang mereka bikin apa? Mereka memang nggak bikin, mereka hanya mengassembly. Airnya sudah ada, mungkin nanti proses distilasi atau proses ozonisasi atau pemurnian yang lain. Kemudian botol label cupnya mereka beli atau outsource, ya itu outsource, orang lain yang membuatkan, mereka membeli. Nah, jadi sourcing itu sangat melekat pada konsep supply chain management, ya. Nah di sini konteksnya dengan supply chain management ini sangat lekat. Jadi sourcing ini merupakan aktivitas yang melekat ya, aktivitas pokok juga dalam supply chain management. Ya. Supply chain management itu sendiri merupakan representasi dari value chain. Jadi di sini ada value atau value added yang ditambahkan di setiap tahapan proses sampai ke customer. Dan ada cash flow ya. Nah, tujuannya apa? Kita masih ingat bahwa tujuan supply chain itu adalah optimization. Optimization
yaitu optimisasi kalau dari sisi customer itu adalah peningkatan nilai tambah atau customer responsiveness, ya. Sedangkan kalau dari sisi operasional, bagaimana kita bisa menjaga service level pada customer pada least cost atau secara efisien. Nah, ini sourcing itu punya peran yang sangat penting karena apa? Karena sourcing itu merupakan aktivitas inti dalam supply chain management. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa tidak melakukan sourcing, ya, aktivitas sourcing. Nah, di sini isu-isu yang kita bahas dalam supply chain management dan kaitannya dengan sourcing itu adalah bagaimana supply berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Ya, jadi pasokan atau supply nanti kegiatan sourcing itu berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Kembali kita bicara tentang Aqua misalnya ya. Tujuan organisasi, tujuan bisnis dari produsen-produsen air minum dalam kemasan ini apa? Tujuan bisnisnya. Tujuan bisnis dari sisi customer, nanti dari sisi kalau tujuan secara keseluruhan pasti maximize profit, pertumbuhan kan itu. Tapi untuk mencapai ke sana apa dulu? Dan punya ide? Kalau Anda punya air minum dalam kemasan atau Anda bisnis kuliner atau consumer goods, apa sih tujuannya? Agar bisa memaksimumkan profit. Apa, Bu? Kenapa? Mempunyai nilai. Mempunyai nilai yang lebih realistis lagi, lebih praktis apa? Kayak Aqua misalnya ya. Kenapa orang kok kalau ngomongnya Aqua tapi dia nggak kebayang itu sebagai Aqua sebagai merek? Kenapa? Brand image-nya kuat, Pak. Brand image-nya sudah kuat. Tapi karena produknya tidak tersedia, maka dikasih merek apapun mau kan gitu. Ya nggak? Karena pada saat itu Aqua nggak ada. Jadi emang yang jualan air minum dalam kemasan itu bawanya bukan produk Aqua, tapi produk merek lain. Misalnya ini. Sehingga orang nggak peduli mereknya. Tapi yang penting ketersediaannya. Gitu kan? Itu yang kalau dalam marketing disebut sebagai generic brand. Ya. Orang ngomongnya brand, tapi yang terbayang bukan brand, tapi produk. Itu generic brand. Nah, kalau gitu tujuan organisasinya apa? Tujuan bisnisnya apa? Tujuannya ini adalah kalau produk-produk seperti ini, consumer goods seperti ini, tujuan bisnisnya adalah bagaimana ini bisa tersedia di setiap titik konsumsi. Kan mestinya itu. Ya, nah itu. Tujuannya adalah bagaimana ini bisa terjangkau, bagaimana ini bisa tersedia di setiap titik konsumsi. Nah, di sini bagaimana peran pasokan. Nah, tentu saja ada tahapan-tahapan atau proses bagaimana itu bisa tersedia di setiap titik konsumsi, yaitu misalnya melibatkan distributor, melibatkan retail, nah itu supply, itu dari sisi supply. Ini yang pertama ya, jadi isu yang pertama ini berkaitan bagaimana supply berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Ya. Contoh lagi misalnya, Anda mau memproduksi peralatan listrik, ya, pasarnya ada. Ya, sekarang perumahan-perumahan atau listrik itu orang ada upaya untuk bagaimana menggunakan energi terbarukan. Ya. Anda punya keahlian atau Anda punya anak buah, punya modal untuk membuat alat listrik dari sinar matahari. Ya. Dulu sebelum internet masif, kita masih nyari alat komponen-komponennya, misalnya harus ke Jakarta, harus dari agen. Sekarang itu sourcing-nya ya, supply-nya. Kita harus mencari barang atau komponennya ke agen atau ke dealer di tempat lain. Sekarang kita bisa langsung ke supplier. Ya. Anda misalnya menggunakan eBay atau Alibaba, itu Anda bisa menemukan langsung ke sumber, ke pabrikan. Nah, itu juga supply. Ya. Jadi ini supply itu sangat penting dalam mencapai tujuan bisnis atau tujuan organisasi. Ya. Kita bisa mendapatkan barang secara langsung dari pabrikan dengan harga yang tentu saja jauh lebih murah karena tidak melewati banyak titik channel. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyelaraskan strategi pasokan dengan strategi organisasi. Ya, contoh yang tadi adalah strategi organisasi, misalnya
kita ingin kan tujuan supply chain kan dua ya. Dari sisi customer kita responsiveness yang tinggi atau service level yang tinggi. Service level yang tinggi artinya pada saat customer membutuhkan kita menyediakan, ya. Baik dari sisi waktu, dari sisi jumlah atau dari sisi lokasi, itu service level. Dan di sisi lain itu juga kita bisa beroperasi secara efisien, ya. Beroperasi secara efisien sehingga cost bisa kita tekan. Ujungnya profit bisa kita maksimalkan. Nah, itu tujuan organisasi. Strateginya adalah, misalnya strateginya adalah mempertahankan service level tanpa mengorbankan efisiensi. Nah, service level dipertahankan dengan cara apa misalnya? Dengan cara menyediakan barang setiap saat. Ya. Efisiensi dilakukan dengan apa misalnya? Efisiensi dilakukan dengan cara menekan inventory atau memperpendek pasokan. Kita mencari barang komponennya, tadi kayak peralatan listrik gitu ya. Kita selalu sedia. Jadi pada saat misalnya kita masuk market kita itu adalah perusahaan properti atau pengembang, ya kita jualan ke para pengembang nanti untuk dipasang di rumah-rumah yang mereka kembangkan, ya solar system. Nah, setiap kali pengembang membutuhkan, kita menyediakan. Nah, penyediaan ini itu dengan cara menekan cost. Costnya apa? Costnya misalnya dari sisi cost pasokan, ya supply. Dengan cara apa? Dengan cara mencari pasokan langsung dari pabrik. Kita bisa langsung impor dari Cina misalnya ya, menggunakan Alibaba atau menggunakan eBay. Itu kita bisa mendapatkan barang langsung tanpa melalui agen, tanpa melalui distributor, sehingga harganya lebih murah. Kalau harganya lebih murah, maka ongkos produksi juga lebih murah. Nah, itu contoh ya bagaimana menyelarakan strategi pasokan. Ya. Dalam hal ini, kita strategi pasokannya adalah mencari material dari sumbernya langsung, dari pabrik langsung. Ya. Untuk apa? Untuk menekan cost, untuk mempercepat serve kepada customer. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana meyakinkan mitra bahwa manajemen pengadaan atau pembelian berdampak pada profit. Ini juga sangat penting ya. Meyakinkan mitra kita ya dari pemasok kita ya bahwa pengadaan itu berdampak pada profit. Artinya semakin cepat mereka melayani kita, ya, kita sebagai customer atau pabrikan, mereka sebagai pemasok, semakin cepat melayani kita, maka kita akan selalu berbelanja kepada pemasok tersebut. Ya. Kalau selalu berbelanja kepada pemasok tersebut, maka pemasok ini nanti juga mempunyai market yang kuat. Ya, mempunyai market yang kuat. Kita sebagai customer yang akan membuat pabrik, yang akan membuat barangnya di pabrik kita, itu juga memperoleh pasokan secara cepat sehingga kita bisa menekan biaya persediaan. Ujungnya apa? Ujungnya bagi mereka, kalau mereka mempunyai customer yang loyal, ya, karena selalu men-serve kita dengan baik, maka sales mereka juga akan tinggi, atau stabil, atau tinggi, ya. Dan kita karena memperoleh pasokan barang dengan cepat, maka cost persediaan juga rendah atau efisien. Nah, ujung-ujungnya mereka juga bisa memaksimalkan profit. Kita sebagai pabrikan juga bisa memaksimalkan profit. Ya, ini yang ketiga. Kemudian bagaimana pasokan berdampak pada posisi dalam persaingan bisnis. Nah, ini juga ya. Pasokan itu sangat menentukan kita mampu bersaing atau tidak. Atau sangat menentukan dalam daya saing. Nah, contohnya apa? Kalau tadi misalnya ya, orang nyebutnya aqua, ngomongnya aqua, tapi bayangannya bukan aqua. Bayangannya adalah produk, yaitu air putih yang dikemas, apapun mereknya. Kalau kita bicara daya saing, berarti siapa yang mampu memberikan air minum pada saat orang butuh air minum, itu yang berdaya saing. Gitu. Ya. Jadi pada saat, meskipun mereka menyebutnya sebuah merek, tapi begitu bisa ngasih, nah ini ya, ini yang daya saingnya lebih tinggi. Karena apa? Dia mampu men-serve customer pada saat customer membutuhkan. Gitu. Nah, upayanya apa? Nah, pasokan berdampak pada posisi. Karena pasokannya kurang, ya, maka ini jadi melemahkan. Ya. Karena pada saat customer butuh, pasokan nggak ada. Itu artinya daya saing tidak bagus atau lemah. Gitu ya.
Dan bagaimana proses pasokan itu sendiri. Nah, nanti proses pasokan akan kita cek, ada beberapa bahasan berkaitan dengan proses pasokan. Sampai sini kebayang coaching itu pintas atau ada pertanyaan? Ya, Pak. Kebayang ya, itu nanti pentingnya Iya, coaching. Pak. Oke. Nah, baik. Nah, pentingnya pemasok ini kita bisa lihat dari sini. Dalam pemasok itu nanti ada proses, ya. Jadi proses dari mulai mengidentifikasi kebutuhan sampai proses memilih pemasok, ya. Kemudian ada kebijakan akuisisi, ya, kebijakan akuisisi. Jadi apakah akuisisi nanti apakah kita harus memiliki atau cukup menguasai, nah, misalnya kayak gitu ya. Karena ada dua alternatif ya untuk mengadakan material atau servis. Ya, pertama tadi ada in-house atau outsource. Ya, kemudian kalau kita butuh material atau servis, kita mengakuisisi atau cukup meng-outsource, atau kita perlu memiliki atau cukup menguasai. Karena beda ya, memiliki dan menguasai itu sesuatu yang beda. Kemudian bagaimana sifat relationship kita dengan pemasok dan bagaimana mengukur kinerja pemasok. Ya, nah ini pentingnya pemasok, maka kita membutuhkan juga manajemen pasokan, ya, supply management. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita mau mengakuisisi pemasok, maka ada proses. Ya, proses akuisisi pemasok akan kita ini bagian dari supply management, ya. Proses akuisisi pemasok. Nanti ada kontrak segala macam, itu adalah proses akuisisi pemasok. Kemudian supply management juga diperlukan karena kita perlu melakukan sinkronisasi antara supply network dengan bisnis goals, ya, antara jejaring pasokan dengan tujuan bisnis. Seperti tadi kita mensinkronkan, ya, tujuan bisnis misalnya adalah melayani customer dimanapun mereka berada, ya, itu karena kita mementingkan serving, ya, serve kepada customer. Nah, jejaringnya gimana? Nah, kalau kita ingin menjangkau setiap titik konsumsi, maka kita membutuhkan banyak jaring, kita membutuhkan banyak retailer, kita membutuhkan banyak distributor, dan sebagainya. Itu harus disinkronkan. Kemudian value maksimum ya, value maksimum dalam jangka panjang. Jadi tujuannya adalah supply management itu nanti bisa memberikan value maksimum. Nah, baik bagi customer maupun bagi bisnis. Value maksimum bagi customer itu adalah benefit yang maksimum yang dirasakan oleh customer. Benefit customer apa? Nah, kalau kita bicara value ke customer, value itu adalah, ini kalau kita bicara customer value, ya, itu perbandingan antara benefit dengan cost, ya, benefit per cost. Nah, ini kita maksimumkan. Contohnya apa benefit maksimum dengan cost? Misalnya gini, ya. Kita contohkan di industri servis, ya, kereta api misalnya ya. Sebelum ada layanan tiket online, penumpang kalau mau beli tiket itu harus ke stasiun untuk mendapatkan tiket. Nah, untuk ke stasiun tentu saja penumpang itu akan mengorbankan atau cost. Ini nanti akan kita hitung sebagai cost. Apa misalnya naik angkot, harus mengorbankan biaya 3.000. Kemudian nanti di stasiun dia kehilangan energi, dia butuh makan, harus makan. Nah, makan 10.000 dan 13.000 kosnya. Bisa karena dia ke stasiun maka dia kehilangan waktu yang harusnya kalau misalnya dia pakai untuk usaha itu bisa menghasilkan keuntungan misalnya 5.000. Nah, berarti kosnya 15.000 untuk mendapatkan satu tiket. Ya, satu tiket benefitnya satu tiket, kosnya 15.000. Gitu ya. Nah, dengan inovasinya, dengan transformasi bisnis yang tadinya manual ke tiketing online. Nah, untuk mentiketing online kan, tetapi butuh pemasok. Siapa pengembang sistem?
Siapa lagi? Bank. Siapa? Channel. Ya. Itu pemasok-pemasok untuk proses online tiket. Itu pemasok. Nah, value-nya apa? Nah, sekarang kita lihat value-nya. Dengan online ticketing, maka customer itu tidak perlu lagi ke stasiun. Dia tidak kehilangan kos untuk naik angkot. Nol berarti. Dia tidak kehilangan waktu, sehingga dia juga tidak kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang 5.000. Ya. Jadi tidak ada opportunity loss, berarti nol opportunity loss-nya. Terus dia juga tidak perlu nambah energi makan yang menghabiskan 10.000, nggak perlu lagi, berarti cost-nya nol. Ya. Karena dia bisa sambil makan, bisa sambil berbisnis, tidak kehilangan uang untuk transportasi. Dan untuk mendapatkan satu tiket, tidak perlu biaya. Itu value, ya, customer value. Sehingga dengan melibatkan banyak channel banyak pemasok tadi ya untuk online kan tiket ya, kereta api butuh banyak pemasok untuk apa? Memaksimalkan value. Ini contoh value bagi konsumen ya, satu tiket per nol cost ya, value-nya tak terhingga berarti kan sangat besar. Value bagi perusahaan apa? Bagi perusahaan value-nya apa? Value terus tentu harus diukur dengan finansial ya. Dengan tidak membuka outlet di stasiun, ya, maka dia bisa menghemat. Kenapa? Bisa menghilangkan tenaga kerja yang harus dibayar secara tetap. Ya, misalnya satu loket butuh 2 orang, 1 orang digaji per bulan 4 juta misalnya ya. Dia mau jualan satu tiket dengan jualan 1.000 tiket, gajinya sama, itu cost-nya sama, fixed cost. Tapi dengan online ticketing ini bisa kita gunakan. Itu value juga kan? Ya, penghematan biaya tenaga kerja. Kemudian ada juga value yang lain, misalnya apa? Space yang digunakan untuk loket itu bisa disewakan, menghasilkan uang. Nah, contoh ya. Jadi ternyata supply management ini juga sangat berperan dalam peningkatan value atau maksimasi value dalam jangka panjang. Oke. Nah, peran sourcing dalam rantai pasok ini kita ulas juga ya dari konsep supply chain management. Ya, jadi dalam supply chain management ini ada konsep integrasi atau kaidah tentang integrasi bisnis, yaitu ERP, ya, Enterprise Resource Planning. Ya. Dalam Enterprise Resource Planning, ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang dimulai dari sales. Ya, kita kemarin sudah praktek kan, sudah simulasi untuk menghitung sales forecast. Jadi awal dari bisnis kita. Ya, jadi sebenarnya alat Anda sudah cukup ini. Anda sudah bisa melakukan forecasting. Anda sudah bisa menghitung safety inventory. Anda sudah bisa kalkulasi service level dan dampaknya terhadap cost. Anda sudah bisa menghitung fill rate. Anda sudah bisa menghitung cost of inventory. Apalagi sudah cukup ya. Anda sudah mempraktekkan aggregate plan. Juga sudah mempraktekkan sales plan. Ya, bagaimana dampak diskon terhadap demand. Itu sudah kita praktekkan semua. Sekarang kita tinggal implikasinya ya, aplikasinya dalam lapangan ya. Nah, ERP itu mengintegrasikan seluruh sumber daya ya dalam bisnis. Kita mulai dari sales order, ya dari sales. Sales itu perangkatnya dari sales forecast, ya. Sales forecast dengan upaya marketing itu nanti akan kita capai. Jadi target sales kita sekian, ya. Nah, dengan upaya marketing, sales yang real itu adalah adanya sales order. Ya. Sales order itu nanti akan terdapat pada atau rentetannya nanti akan ke procurement. Gitu. Ya. Contoh ya, ini Anda adalah marketing dan customer service manager air minum dalam kemasan merek AB41. Ya. Nah, saya adalah distributor consumer goods, salah satunya air minum dalam kemasan. Ya. Saya kirim PO. PO itu purchase order. Ya. Purchase order kepada Anda dan meminta inform you deliver 10.000 box
Saya butuh 10.000 box, minta tolong Anda kirim tanggal 30 Desember 2020. Storage location saya ada di Padalarang. Ya, ini tempat penyimpanan. Kalau Anda sebagai marketing manager, begitu Anda terima PO dari saya, apa yang Anda lakukan? Saya yang mau jawab. Begitu Anda terima PO, oh ini Pak Yudan, ini ada order nih, tanggal 30, apa yang Anda lakukan? Siapa menjawab? Aspara, Andra, and the backbone, Deswita, halo? Ada yang mau jawab? Bung, sama Bung, apa yang mau dilakukan Bung? Begitu Anda terima PO dari saya, apa yang Anda lakukan? Ya, halo? Ini ada orangnya nggak ini Mbak Dani? Nah, kita akan lakukan ini ya. Ini ya, ada PO dari customer, distributor, customer Anda adalah distributor ya. Kemudian dengan PO ini, maka Anda akan cek status inventory Anda nantinya. Ya. Jadi di sistem bisnis Anda, nanti Anda bisa proyeksikan kondisi pada tanggal 30. Tanggal 30 berarti Anda ngirimnya butuh waktu transport 1 hari misalnya ya. Berarti tanggal 29 nanti cek status inventory. Oh ternyata ada, tersedia dan cukup. Nah, ini nggak masalah, nggak ada isu berarti kalau ini ya. Ada tapi tidak cukup. Ya, jadi kondisi status pada tanggal 29 nanti diperkirakan stok Anda tinggal 3.000. Tanggal 29 bulan 12. Ya, Anda punya stok tinggal 3.000, tentu saja nggak cukup. Ya. Rayunan itu minta dikirim 10.000, tapi Anda tinggal punya safety inventory-nya atau on hand itu 3.000 box. Nah, ada tapi nggak cukup, tersedia tapi nggak cukup. Nah, untuk memenuhi kekurangan ini, apa yang Anda lakukan? Maka Anda akan bikin production order. Ya. Jadi Anda order kepada bagian produksi untuk membuatkan sebanyak berapa? Karena butuhnya, customer butuhnya 10.000, Anda punya 3.000. Dan Anda misalnya ya, dari perhitungan kemarin kita sudah mensimulasi tentang safety inventory, kita itu butuh safety inventory 3.000. Nah, berarti Anda harus bikin berapa? Anda harus order produksi berapa? Ya. Customer demand-nya 10.000, Anda punya stok 3.000. Dan Anda harus ada stok atau safety, ya, tiap siklus pemesanan itu harus ada 3.000. Berarti Anda masih butuh 10.000. Anda order kepada bagian produksi 10.000. Ya. 10.000 box. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ada sales order ini customer kirim PO. Nah, ini nanti akan menjadi SO di kita. Ya, menjadi sales order kita. Kita manage. Ya, kita manage sales order ini kita manage. Oke, kita akan siapkan nanti tanggal 29 ya. Jadi pada tanggal 29 minimal ada berapa ini? Kita ada on hand, kemudian kita pesan tanggal 29 harus ada 13.000 tanggal 29 ya. Karena yang 10.000 ini, yang 10.000 itu nanti akan kita kirim ke Payunan, 3.000 itu akan menjadi safety inventory ya, untuk jaga-jaga. Nah, tanggal 29 harus tersedia 10.000 box. Artinya tanggal 29 ini
sudah harus punya produk jadi sebanyak 10.000. Anda order ke bagian produksi untuk membuatkan 10.000 box, gitu ya. Ini berdasarkan sales dari distributor. Nah, 10.000 box ini Anda pesan ke bagian produksi. Jika Anda sebagai production manager, apa yang Anda lakukan? Tentu saja untuk membuat 10.000 box ini kita harus cek komponen dari AMDK itu apa saja, ya, partnya itu apa saja sih. Kalau kita membuat air minum dalam kemasan, tentu ada air, ada kemasan, ya, kemasan itu ada botolnya, ada labelnya, ada tutup, ada seal, gitu ya. Nah, yang kita lakukan di sini itu sama dengan yang dilakukan oleh bagian marketing, yaitu melakukan proses seperti ini, cek status inventory. Bedanya, kalau di sini adalah inventory untuk finished goods, barang jadi, ya berapa box, ya box air minum. Kalau ini yang dicek itu inventory bukan barang jadi, tapi apa? Material. Airnya tersedia atau enggak? Kemasannya tersedia atau enggak? Ya? Nah, nanti akan ada kondisi kayak gini. Tersedia dan cukup, ini enggak ada isu. Tersedia tapi tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup apa yang dilakukan? Yang dilakukan apa kalau tidak cukup? Yang dilakukan adalah sourcing atau procurement. Ya, pengadaan. Nah, ini kaitannya seperti ini. Jadi karena di sini untuk memenuhi sales order ada material yang tidak cukup, ya, maka akan melakukan procurement, pengadaan, ya, procurement atau sourcing. Nah, pengadaan itu tadi kita ke sini bisa ini in-house atau pihak ketiga, ya, pengadaannya. Tapi karena di sini ini semuanya beli, ya, akhirnya beli, kemasannya beli, maka pengadaannya ini bukan in-house, tapi outsource. Gitu ya, kita memberi kepada supplier atau kepada vendor. Ya, jadi kita akan nyiapkan pembelian kepada vendor. Nah, ini prosesnya ada di sini, procurement. Ya, ini gambaran proses secara simple, ya. Bagaimana peran sourcing dalam rantai pasok. Ya, ini melibatkan di sini integrasi sistem, integrasi sumber daya, dan ujung tombaknya ada di sales dan juga procurement. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Bisa diikutin? Ya, kebayang ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya berharap ini Anda bisa membayangkan. Jadi knowledge ini sudah tertanam ya. Kita akan lanjut. Di prosesnya seperti itu ya. Prosesnya seperti itu. Jadi pertama pasti kita bicara sales. Ya, dari sales itu nanti akan turun. Ya, ada atau tidak persediaannya. Persediaannya ternyata ada dan cukup, nggak ada isu. Tinggal kita persiapkan pengiriman. Persediaannya ada tapi nggak cukup. Nah, itu baru ada isu nanti. Kita akan order kepada bagian produksi. Bagian produksi terima order dari bagian sales. Apa yang dilakukan? Dia akan cek material yang dipakai untuk membuat produk. Ya. Kondisinya nanti sama dengan pada saat ngecek inventory ya. Ada nggak material-material yang dipakai untuk membuat produk itu? Ada dan cukup, nah, tidak masalah. Itu tinggal proses nanti running produksi. Ada tapi kurang, nah, itu nanti akan diikuti dengan kurangnya berapa. Kita harus pesan kepada supplier. Kapan, berapa, dari supplier mana, kita kirim ke gudang mana, itu masalah-masalah yang dikerjakan dalam sourcing. Ya, itu jadi itu sourcing jadi sangat penting dalam rantai pasok ya. Karena apa? Karena untuk tujuan yang tadi itu men-serve customer dan berproduksi secara efisien. Oke. Nah, dalam sourcing ini juga harus ada kolaborasi ya. Kita tahu bahwa kolaborasi ini merupakan karakter dasar dari supply chain, rantai pasok ya. Kolaborasi itu kita bangun ya, baik upstream ini kita dengan supplier atau downstream
ya kita dengan customer kita distributor, retailer, dan juga end customer. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengoptimize supply chain. Misalnya apa? Dalam kolaborasi dengan supplier. Misalnya gini, dengan supplier. Ya, jadi kita ingin men-serve customer kita tanpa ada risiko stock out atau risiko terjadinya kekurangan persediaan. Ya, jadi Pak Yunan pesan 10.000 tanggal 30, berarti tanggal 29 kita kirim 10.000 nanti. Jangan sampai Anda menunda, ya, menunda Pak, kurang Pak, kita lagi mau proses. Gimana kalau tanggal 2 Januari Pak? Itu namanya Anda melakukan backlog, ya, backlog atau pengunduran pemenuhan order. Ya kalau customernya sadar nggak apa-apa, customer oke nggak apa-apa. Tapi lama-lama kalau keseringan backlog, apa yang terjadi? Kalau penundaan pemenuhan order yang terjadi lama-lama customernya nggak akan puas. Ya customernya udahlah, saya nggak mau jualan lagi produk merekmu, saya akan cari produk merek lain yang mampu men-serve saya. Begitu saya butuh, mereka langsung respon, oh ada, kirim. Ya, tepat waktu, tanpa menunda, tanpa melakukan backlog. Nah, kolaborasinya apa? Nah, untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut, kita kan butuh material, ya, butuh air, butuh foto. Nah, kalau suatu saat kita misalnya untuk memenuhi PO dari customer, ternyata material kita kurang, kemasannya kurang, maka kita harus ke supplier, kolaborasi maksudnya kita akan order ke supplier, ya. Kolaborasinya gimana? Kolaborasinya adalah bagaimana kita dengan supplier itu bisa menjamin bahwa setiap kita butuh maka supplier langsung bisa serve. Demikian juga kita dengan customer, ya. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Karena ini butuh informasi yang akurat dan cepat, maka kita harus kolaborasi, kerjasama, dan trust, ya, untuk membuka kebutuhan. Misalnya kita sebagai manufacturer, ya, kita sudah mempunyai sales forecast, kemudian sales plan. Sales plan turun ke production plan. Nah, production plan nanti turun ke kebutuhan material. Nah, kebutuhan material ini salah satunya kalau diambil dalam kemasan adalah kebutuhan kemasan. Kebutuhan kemasan ini kita akan buka kepada supplier kemasan. Jadi supplier kemasan itu unsur trustnya, ya. Kita membuka informasi tentang kebutuhan kemasan kepada supplier. Supplier dengan membaca itu nanti dia sudah otomatis nanti akan melakukan order plan juga atau sales plan juga, ya, dan masuk dalam rencana produksi mereka. Nah itu kolaborasi, ya. Kolaborasi bisa terwujud kalau ada trust. Demikian juga kita dengan distributor kita. Setiap kali kita melakukan production plan, distributor itu sudah bisa ngintip informasinya. Sehingga distributor nanti bisa mengatur distribusinya kepada para retail. Itu kolaborasi, ya. Kolaborasi secara praktis yang bisa kita lihat itu adalah penggunaan mesin POS. Kita pernah cerita mesin POS. Tahu mesin POS? Yang di toko-toko swalayan? Apa itu POS kepanjangannya? Mesin point of sales, ya, mesin point. Gunanya untuk apa sih, ya? Dalam konteks kolaborasi gunanya untuk apa? Point of sales itu. Point of sales. Itu si kasir create data, maka data langsung menyebar dan bisa digunakan banyak pihak, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Ya, jadi begitu si kasir eksekusi dengan infrared misalnya klik enter, maka akan tercreate data, oh berapa box ini terjual. Ya. Nah informasi ini langsung di-share kepada manufaktur, ya. Manufaktur secara real time itu bisa ngebaca, oh penjualan di sana ini, penjualan di titik ini, penjualan di titik ini. Itu bisa datanya bisa
langsung didapatkan ya, secara akurat real time, sehingga nanti ini bisa dijadikan bahan di manufacturer ya, berdasarkan sales yang real itu nanti dia bisa melakukan forecast untuk sales tahun ke depan ya, sales yang akan datang, dan dari forecast sales yang akan datang itu bisa di forecast juga kebutuhan material, itu kolaborasinya ya. Nah, untuk outsourcing itu sendiri ada beberapa faktor. Sebelum kita bicara faktor ke sana, ya, kita bicara dulu berkaitan dengan problem yang dihadapi dalam outsourcing ya. Jadi kalau kita berbisnis manufaktur terutama, pasti ada kalanya kita menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Ya, kelebihan itu artinya over stock. Ya, dampaknya apa kalau kelebihan? Kita boros di biaya karena konsekuensinya persediaan itu nanti ada biaya penyimpanan. Jadi kelebihan persediaan itu nanti berkonsekuensi pada meningkatnya biaya persediaan, ya boros. Atau kekurangan persediaan atau stock out. Kenapa stock out terjadi? Stock out terjadi itu bila inventory kita pada siklus tertentu ya, siklus pengisian itu kurang dari demand, kurang dari kebutuhan konsumen. Itu terjadi stock out atau kekurangan. Ini juga berisiko. Kalau kelebihan itu risikonya adalah biaya persediaan yang membengkak. Kalau kekurangan, risikonya itu larinya konsumen, ya, loss sale, atau konsumen akan pindah ke kompetitor. Ya, kelebihan atau kekurangan itu sesuatu yang wajar karena apa? Karena sifat ketidakpastian, ketidakpastian dari demand, ketidakpastian dari lead time, gitu ya. Ini wajar. Ini permasalahan yang dihadapi oleh setiap bisnis. Ya. Kemudian selain kelebihan atau kekurangan persediaan, itu juga adanya variasi harga. Ya, variasi harga, baik harga dari supplier ya, harga material, atau juga harga yang kita tetapkan nantinya karena menyiasati demand ya, yang kemarin kita praktekkan. Kita mendiskon, kapan mendiskonnya, itu variasi harga. Ya, ini harga jual. Kemudian adanya variasi lead time. Ya. Jadi lead time itu juga tidak konstan. Kita sudah praktekkan kemarin variasi lead time di kuis ya, tentang penyediaan tenaga listrik. Adanya variasi lead time dari pengangkutan batu bara. Ya. Dan juga ketersediaan material. Ketersediaan material. Nah, ini problemnya yang dihadapi. Ini juga kita harus pertimbangkan bagaimana supply management mendukung daya saing supply chain. Ya, yang tadi sudah didiskusikan ya. Supply management bagaimana daya saing kita bisa kita pertahankan ya. Contoh misalnya tadi daya saing itu diukur dengan kemampuan untuk menyediakan produk. Bagaimana supply-nya? Kita bicara supply network-nya ya. Di Aqua itu harus bisa menjangkau seluruh titik konsumsi. Maka dia melibatkan banyak distributor. Dia harus melibatkan banyak outlet atau retail. Itu problemnya tadi dalam konteks sourcing atau procurement. Nah, mengacu pada fungsi terkait dalam pengadaan material dan servis secara efektif dan efisien bagi bisnis, ini ada beberapa term dalam outsource ya, yang nanti Anda harus paham ya. Ini term yang sering digunakan dalam outsource. Jadi kalau nanti Anda dengar istilah-istilah seperti purchasing, dia di bagian apa sih? Di bagian purchasing. Oh, dia di procurement. Oh, ada material. Bagaimana kita memanage material? Itu harus familiar ya, familiar dan tahu ya. Kemudian logistik, kemudian ada sourcing, ada supply management dan supply chain management. Nah, procurement itu sendiri, procurement itu adalah proses untuk pengadaan baik material atau servis. Nah, pengadaan itu bisa berasal dari produce,
Ya, kalau kita bicara material itu berarti produce material atau purchase, ya, purchase material. Jadi ini adalah part atau komponen atau material yang dibikin, ya, produce material, itu material yang dibikin. Artinya dibikin itu ya kita menassemble beberapa material menjadi komponen atau menjadi work in process material antara. Atau material itu yang dipurchase, ya, yang dipurchase, material yang dibeli. Nah, ini berarti ada purchasing. Purchasing itu adalah kegiatan pembelian material atau pembelian service, ya. Ini juga bagian dari procurement, ya. Procurement itu adalah kegiatan pengadaan, ya, bisa produce atau purchase. Purchasing itu adalah pembelian, ya, jadi kita melakukan pembelian kepada supplier, pada vendor. Kemudian material itu adalah ya sesuatu yang kita adakan. Material biasanya dipakai untuk penyebutan segala material, ya. Itu bisa berupa raw material atau bahan baku, bisa berupa work in process atau barang setengah jadi, bisa berupa finished goods, ya. Semuanya disebutnya material, cuma nanti pengkategoriannya, ya. Kategorian dan juga coding untuk material kalau kita sudah bicara sistem. Kemudian material manajemen itu adalah bagaimana kita memanage material. Ya, nanti mulai dari pengadaannya, ya, pengadaan kita membeli material tertentu, kemudian nanti inbound-nya, inbound itu adalah proses untuk mendatangkan material sampai ke gudang kita, itu inbound. Kemudian nanti menghandle-nya seperti apa, menyimpannya bagaimana, itu konteksnya material manajemen. Logistik itu adalah aktivitas-aktivitas untuk memindahkan material, ya, dari satu titik ke titik lainnya dalam satu perusahaan. Misalnya apa? Misalnya menerima, kalau misalnya kita bicara di sini, ya, kita belanja botol, ya, kemudian nanti di supplier botol itu nanti akan mengirim botol yang akan kita pakai untuk pengisian air, ya. Itu proses untuk memasukkan botol ini ke gudang kita itu juga aktivitas logistik, inbound logistik, ya. Dan itu kita manage, materialnya kita manage. Itu kita terima material-material ini, ya, dari kendaraan diturunkan, kemudian kita simpan di lokasi penyimpanan tertentu, yaitu kegiatan logistik, ya. Juga kegiatan material manajemen karena ada proses untuk memanage material, misalnya dari sisi handlingnya, dari sisi bagaimana cara mengambil, kemudian menempatkan, menyimpan sementara, kemudian memasukkan ke dalam rak, menyimpan dalam rak, itu aktivitas logistik dan aktivitas material manajemen, ya. Itu istilah-istilah yang populer dalam outsourcing. Kemudian sourcing itu mirip dengan procurement, ya, proses atau aktivitas untuk pengadaan. Supply management itu adalah bagaimana mengelola supply, ya, mengelola supply dari mulai kita mengidentifikasi kebutuhan material, ya, kemudian memilih ordernya, kita menerbitkan purchase order, kemudian nanti menerima barang yang kita order dan sebagainya, ya. Dan juga ada supply chain management. Supply chain management yang awal kita diskusikan itu proses flow material dari mulai titik supply yang paling dulu sampai ke titik konsumsi yang paling hilir, supply chain management, beserta informasi dan servis yang menyertainya. Ini adalah istilah-istilah yang sangat populer dalam procurement, istilah yang sangat populer juga dalam outsource. Nah, Anda harus familiar, Anda harus paham istilah-istilah ini, ya. Kita mau ketemu, purchasing itu ini, procurement itu ini, gitu, ya. Itu sudah familiar sebagai orang bisnis. Nah, jadi di sini kalau kita bicara tentang istilah-istilah dalam procurement ini bukan hanya concern pada standar, langkah-langkah standar, ya. Langkah-langkah standar dalam outsourcing itu apa? Atau dalam procurement itu apa? Yang pertama,
itu adalah rekognisi kebutuhan. Jadi kita mengidentifikasi kebutuhan. Ya, kebutuhan material yang nanti akan di-procure, yang nanti akan di-outsource. Itu rekognisi kebutuhan atau recognition of needs. Ya. Kemudian dari needs ini diterjemahkan ke dalam deskripsi-deskripsi yang secara kuantitatif. Jadi bisa dibaca atau diterjemahkan secara kuantitatif. Misalnya apa? Misalnya ukuran dari material yang dibutuhkan. Ya, jadi kita membutuhkan kalau ini ukurannya apa? Ini ukurannya apa? Misalnya botol, kita butuh material berupa botol kemasan. Ukurannya unit atau piece, ya. Jadi kata piece ukuran 600 ml, itu terukur, ya. Jadi mentranslate itu. Ada lagi mungkin nanti ukurannya adalah meter, ukurannya adalah unit, ukurannya adalah piece, ukurannya adalah kilo, ya. Ukurannya adalah banyak, ya. Itu disebut sebagai unit of measure. Itu tahapan yang kedua. Tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya adalah search for potential supplier. Jadi kita mencari supplier potensial, calon supplier, calon vendor, gitu, ya. Jadi begitu. Oh, kita butuh ini, ya. Butuhnya seberapa, kapan, ya. Kita kemudian melakukan mencari calon vendor, ya. Mencari vendor potensial. Kemudian ada proses seleksi suitable source. Jadi menseleksi sumber yang cocok, ya, vendor yang memenuhi syarat, baik syarat dari sisi spesifikasi material atau mungkin juga nanti syarat-syarat yang lain, misalnya kualitas, ya, ketepatan waktu itu bagian dari kualitas, harga, gitu. Ya, ini proses untuk selection of suitable source. Kemudian kalau sudah ketemu vendor yang cocok, maka kita akan ikat dalam bentuk agreement, ya, agreement on order. Nah, nanti ada proses untuk perikatan, ya, berkaitan dengan pengadaan material. Agreement on order or contract detail, ya. Jadi dari nanti akan dituangkan dalam kontrak hak dan kewajiban, spesifikasi barang, ya, termasuk service level agreement, ya, SLA. SLA itu ngatur segala macam yang berkaitan dengan service. Misalnya apa? Misalnya waktu, misalnya jumlah, ya. Contoh kayak tadi misalnya saya menjadi distributor Anda, saya menginginkan service level agreement-nya apa? Kirim setiap 2 minggu sekali, dihitung seluruh hari kalender, bukan hari kerja. Itu service level agreement, ya. Itu tuangkan dalam kontrak nantinya. Kemudian delivery of material or service, ya, pengiriman material itu sendiri yang sudah di-order. Kalau service berarti pelaksanaan service, jadi misalnya pelatihan atau penempatan, kalau di bank itu uang ke dalam ATM, itu ada delivery-nya, ya, delivery berarti setelah dilakukan. Kemudian payment of supplier, ini pembayaran kepada supplier. Ada atas kontrak jual beli pada kita, dengan kita. Ini kalau kita rangkum, ya, ini ada proses yang disebut sebagai demand determination, atau demand determination itu mirip dengan ini, ya, identifikasi kebutuhan, recognition of need, ya, identifikasi kebutuhan. Nah, kalau kita bicara di sebuah perusahaan besar, di mana unit procurement itu berdiri sendiri, ya. Unit procurement itu tidak bisa mengatakan atau mencari material atau cari sumber material atau service
tanpa dia tahu apa yang dibutuhkan oleh unit-unit. Ya, mudah-mudahan Anda kebayang ya. Jadi dalam perusahaan yang besar itu, nanti setiap unit kan membutuhkan material atau servis. Ya, unit aplikasi membutuhkan material part atau komponen. Kemudian unit SDM misalnya membutuhkan supply untuk servis, untuk training misalnya. Ya. Jadi setiap unit itu nanti akan membuat purchase requirement atau purchase requisition, ya, yaitu permintaan pembelian. Jadi unit procurement itu nanti akan menampung purchase requisition dari unit-unit yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk pengadaan material atau servis. Yaitu tahap awal, yaitu di sini disebutnya sebagai demand determination, atau kalau kita acu di sini, ini disebutnya sebagai recognition of needs. Ya. Recognition of needs. Siapa yang melakukan? Nah, dalam perusahaan itu umumnya procurement ditangani oleh satu unit khusus, unit pengadaan atau unit pembelian. Ya. Nah, jadi mereka akan menerima permintaan untuk pengadaan barang atau jasa dari para unit-unit yang ada dalam perusahaan. Ya, jadi unit procurement menerima purchase requirement PR dari unit-unit yang butuh untuk pengadaan material atau service. Ini di demand determination. Ya. Ini merupakan tahapan ke satu. Tahapan 1 dan 2, ya, yaitu rekognisi, kemudian kebutuhan dari setiap unit yang membutuhkan distribusinya apa secara lebih praktis. Ya. Kemudian setelah terkumpul, jadi unit procurement itu nanti akan melakukan pooling kebutuhan. Selanjutnya, ya, tahap selanjutnya itu melakukan source determination, penentuan source, ya, penentuan sumbernya. Sumbernya ini berkaitan dengan supply-nya dari mana. Ya. Nah, ini umumnya dalam prakteknya, unit procurement itu nanti akan mengundang calon vendor atau calon supplier. Ya, mengundang atau juga cukup meminta quotation, penawaran dari para calon vendor. Ya, jadi setelah kita list semuanya, daftar kebutuhan material atau servis, kemudian kita akan lakukan pemanggilan. Contoh misalnya pengumuman di media, ya, bahwa kami membutuhkan ini, vendor A, B, C, vendor material atau vendor pelatihan. Ya. Bagi yang berminat silakan kirim penawaran. Jadi kita melakukan request for quotation. Atau tanpa mengumumkan lewat media juga bisa, ya. Karena kita sudah mempunyai vendor pool, database tentang vendor. Ya, tinggal panggil dari sana. Panggil untuk mereka mengirimkan penawaran. Itu namanya request for quotation. Jadi kalau ini request for purchasing atau purchase requirement, ya, ini adalah di internal dari unit-unit kepada unit procurement. Untuk apa? Untuk melakukan procurement. Ya. Dengan cara mengundang calon vendor. Begitu undangan sudah diterima oleh para calon vendor, ya, kemudian mereka mengirimkan quotation. Terus mungkin nanti ada profil vendor, ya, profil perusahaan. Kemudian ada penawaran misalnya harga, misalnya waktu, misalnya delivery, gitu ya. Kemudian dari beberapa calon vendor ini kita lakukan seleksi. Ini tahap ketiga, supplier selection. Ya. Seleksinya misalnya kita bisa menggunakan model lelang, ya, bidding. Kita juga misalnya bisa menggunakan penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Nah, itu nanti dipelajari di khusus procurement, ya. Ini dari proses seleksi ini nanti akan menghasilkan contracted supplier yang kita pilih atau selected supplier.
Ya, jadi seleksi ini menghasilkan supplier yang akan kita ikat untuk pengadaan material atau jasa. Ya. Nah, setelah dikontrak, ini sudah dipilih, kemudian kita mulai lakukan pemesanan. Ya, sudah lakukan proses yang keempat ini. Jadi untuk setiap unit yang membutuhkan, ini akan ditindaklanjuti oleh procurement untuk purchase order. Melakukan purchase order, misalnya di sini ordernya apa dari start unit, itu nanti akan dilakukan purchase. Dan purchase order itu umumnya ditandai dengan kontrak, ya, kontrak jual beli antara customer dengan supplier. Ya, kita misalnya sebagai customer, kita akan menandatangani kontrak pembelian. Ya, supplier itu kontrak penjualan, atau di mixkan nanti akan diketahui secara bersama sebagai kontrak atau agreement of order. Ya. Nah, kita menerbitkan purchase order. Ya, membuat surat permintaan barang. Ya, purchase order. Misalnya di purchase ordernya ini purchase order. Tolong kirim kepada saya sebanyak 10.000 box aluminium kemasan merek X isi 600 ml. Tanggal 30, berarti tanggal 30 Desember harus dikirim ke lokasi gudang Padalarang. Ya, lokasi gudang Padalarang itu kita sedang ada proses ini, purchase order processing. Kita mengirimkan purchase order 10.000 box tanggal 30 ke gudang Padalarang. Itu tertuang dalam PO, tertuang dalam purchase order, ya, PO. Kemudian PO ini kita monitor, ya, order monitoring. Ini ada proses untuk memonitor order. Kita akan kontak untuk memastikan bahwa serving dari supplier itu nanti sesuai dengan PO kita. Kan di dalam PO itu nanti kan ada syarat-syarat atau misalnya ada spesifikasi, ya, spesifikasi barang, jumlahnya, mereknya, itu di dalam PO, ya, dikirim kemana, itu di dalam PO kapan, itu ya. Jadi kita monitor PO, kita monitor. Nah, PO ini, ya, kita kirim PO oleh supplier itu nanti akan di manage juga di sini. Oh, Pak Yudan PO 10.000 box. Nanti akan ada proses cek status. Oke, oh ada 1.000 nanti tanggal 29 kita sudah siap. Ya, berarti di sini nanti diproses. PO ini masuk ke Anda di sini sebagai supplier misalnya, ya. Kemudian berdasarkan PO ini nanti langsung ada proses, misalnya apa? Misalnya akan cek barangnya ada di mana, storage location nomor berapa, ya. Oke, oh ada di pojok sini. Oke, storage location di sini. Kemudian nanti akan dipersiapkan. Anda akan mempersiapkan untuk proses pengiriman atau delivery. Ya. Delivery-nya gimana? Begitu Anda terima PO, di sini nanti barangnya akan diambil dari rak, dari simpanan, dari penyimpanan. Nah, di sini juga ada proses akuntansi, ada kolaborasi nanti, ya. Prosesnya apa? Proses akuntansinya. Begitu barang kita tarik dari tempat penyimpanan, kita ambil, gitu ya. Misalnya 10.000 box, kita ambil. Akuntansi kita memperlakukan seperti apa? Begitu kita ngambil barang dari perusahaan, maka secara finance itu dicatat gimana? Masih ingat? Persediaan kita akan dikurangi, ya. Kalau di akuntansi itu nanti akan ada pendebitan, pengkreditan terhadap account inventory. Jadi inventory
dikredit. Kalau aset dikredit itu berarti berkurang. Ya. Oke, jadi ambil dari storage location, di sini ambil, kemudian nanti di handling, ya, dibawa ke gudang. Jadi apa? Dari gudang diambil, dibawa ke lokasi kendaraan yang mengangkut. Itu proses di supplier. Sementara proses di kita sebagai pembuat PO itu apa? Ya, memonitor PO. Kita memonitor PO kita udah sampai mana nih pengerjaannya, ya. Kemudian begitu nanti barang datang, ya nanti di supplier sini dari PO ini akan membuatkan delivery order atau DO, ya, DO. Jadi merujuk kepada PO Bapak nomor sekian-sekian, terlampir saya kirim 10.000 box air minum dalam kemasan merek apa, ya, yang nanti akan tiba sekitar tanggal 30. Ya. Oke, kita sebagai customer cek di sini. Oh, barangnya datang. Ya. Apa yang kita cek? Kita cek dengan si pembawa barang, ya, misalnya supir gitu ya. Si customer, supplier di sini nanti membekali delivery order dibawa oleh supir. Ini Pak delivery ordernya. Oke, kita cek delivery order rujukannya kepada PO. Tentu saja PO juga nanti akan menjadi rujukan. Ya. Ambil dokumen PO-nya kita cocokkan. PO dengan DO sama. Jumlahnya 10.000, jenis barangnya adalah hit dalam kemasan botol 600 ml. Ya, oke. Cek fisiknya, cek fisik barangnya. Kalau semuanya sudah oke, ya, dokumen-dokumen sudah oke, maka kita akan lakukan penerimaan barang. Ya, penerimaan barang dengan menandatangani good receipt, ya, dan delivery order. Good receipt ini, ya, dan delivery order yang sudah kita tanda tangani itu nanti dibawa kembali oleh supir, ya, dibawa pulang ke perusahaan, ke supplier. Kemudian nanti tanda terima barang ini akan salah satunya dikasihkan kepada invoicer, itu ke bagian keuangan. Itu bagian keuangan menerima good receipt pertinggal PO, kemudian DO yang sudah ditandatangani oleh customer, ya, dan serahkan ke bagian keuangan, maka bagian keuangan akan menerbitkan invoice tagihan, ya, yang atau invoice kepada Bapak Yunan merujuk pada PO nomor sekian dan DO tanggal sekian, gitu ya. Terlampir kami kirimkan tagihan, ya, sebanyak atau senilai misalnya 10 juta rupiah, ya, dengan termin pembayaran yang sekian-sekian. Mungkin ada diskon juga dan seterusnya, ya. Oke, invoice kemudian dirilis, dikirim dari supplier kepada kita. Kita terima, ya. Oke, kita terima invoice. Begitu kita terima invoice sesuai tanggal jatuh temponya, maka nanti kita akan bayar, ya, bayar sejumlah tagihan untuk pemesanan tanggal sekian. Ini namanya payment outgoing atau payment processing, ya. Kita membayarnya disebut sebagai outgoing payment, ya, membayar kepada vendor. Vendor terima pembayaran disebut sebagai incoming payment, ya. Jadi dari sisi kita ini outgoing payment, dari sisi customer nanti yang dibayar itu adalah incoming payment. Nah, kalau sudah di proses payment, ya, kita outgoing dan supplier itu incoming, maka selesailah satu siklus order. Ya, selesai satu siklus order. Nanti ada order berikutnya, ada PO berikutnya. Prosesnya sama seperti ini. Ya.
Ini kira-kira berkaitan dengan peran outsourcing dalam rantai pasok. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Tidak ada? Kebayang ya logikanya, alurnya? Nggak ada, Pak. Oke. Ini alurnya seperti ini ya. Oke. Nah, kita kembali ke definisi logistik. Logistik itu merupakan bagian dari supply chain ya, supply chain management untuk melaksanakan implementasi dan kontrol ya. Kontrol apa? Flow dan storage of goods ya. Pengiriman atau aliran dan penyimpanan barang, jasa dan informasi yang terkait ya. Dari satu titik ke titik lainnya, dari satu titik asal ke titik destinasi untuk memenuhi kebutuhan customer secara efektif dan efisien. Jadi logistik itu merupakan bagian dari supply chain. Supply chain itu sendiri itu adalah bagaimana kita mendesain dan memanage seamless. Ya, seamless itu sesuatu yang tidak bertepi, ya, proses yang bernilai tambah, yang lintas organisasi atau lintas entitas. Ya. Jadi, pergerakan atau pemindahan barang dari satu titik supply ke titik konsumsi, ya, yang melibatkan banyak tahap dan juga banyak entitas, itu supply chain management. Ya, kita di sini bisa melihat bahwa supply chain management itu melibatkan aktivitas logistik, melibatkan manajemen logistik, gitu ya. Jadi dalam konteks supply chain management antara logistik dengan supply chain dan fungsi-fungsi dalam supply chain dalam logistik itu sangat erat, dan memang core activity atau core prosesnya ada di situ. Ya. Ini tahapannya ya. Ini kita sudah lakukan sales and operation planning ya. Sales plan kita sudah melakukan forecasting ya, forecast demand atau sales gitu ya. Kemudian forecast ini kita turunkan dalam operation plan. Kita juga sudah lakukan dengan aggregate plan. Kita sudah pernah simulasi. Kemudian demand management ini juga pernah kita simulasikan. Bagaimana dampak diskon terhadap demand dan berapa biayanya, itu dulu kita pernah selesaikan dengan solver gitu ya. Kemudian demand management kita turunkan dalam master production schedule. Ya, master production schedule ini juga masih ranahnya konteks operation plan. Ya, aggregate planning. Kemudian MRP itu adalah turunan dari master production schedule. Jadi untuk setiap jenis produk itu nanti harus kita manage perencanaan kebutuhan bahannya ya, material requirement planningnya harus kita manage ya, baru manufacturing execution. Ini tahapan-tahapan dalam sourcing dan implementasi dari rantai pasok, manajemen rantai pasok. Kalau kita lihat ya, bagaimana kompleksitas dari sebuah sourcing itu bisa kita analogikan dengan gambar ini. Ya. Jadi sebuah mobil ya, misalnya di sini, mobil ambulan ini terbuat dari 18.000 part, 18.000 different inventory item, 18.000 part ya. Di mana dari 18.000 part ini yang 6.000 itu yang dibuat. Jadi hanya 6.000 yang di-assemble, di-manufacture. Ya, contohnya apa? 6.000 ini. Chassis, ya. Chassis itu misalnya itu adalah assembly material atau manufacturer part. Nah, chassis itu dibuat dari apa? Dari baja, ya, baut, itu. Baja dan baut, bajanya adalah purchase part. Bautnya purchase part, misalnya kayak gitu. Ya, jadi di sini dari 18.000 part itu ada 6.000 part, ya, jadi hanya sepertiganya. Sedangkan yang 2/3 part itu adalah
purchase part. Nah, ini bisa kita bayangkan betapa rumitnya ternyata dalam manajemen rantai pasok, dalam manajemen material ini. Ya. Nah, nanti konteksnya adalah kapan kita melakukan pembelian, kapan kita order, ya. Di sini rencana material harus sesuai kebutuhan dalam master production schedule maupun kemampuan fasilitas produksi. Jadi diselaraskan antara rencana kita memproduksi dengan kemampuan fasilitas. Ya, mestinya itu dalam satu hari itu mampu menghasilkan berapa kalau tenaga kerjanya tersedia full. Kalau materialnya tersedia full, itu harus diselaraskan. Rencana harus dieksekusi sesuai dengan desain, ya. Desain ini maksudnya desain kebutuhan atau desain pasokan. Ya. Ini jadi betapa rumitnya memanage sebuah pasokan dalam industri manufaktur, ya, yang memiliki part yang banyak dan sebagian partnya itu adalah purchase part. Ini contoh bagaimana kita memanage ini, ya, di sini. Ini konteksnya adalah MRP, adalah requirement planning. Nah, keputusan tentang in-house atau outsource itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Outsource itu bisa meningkatkan surplus RP atau tidak, gitu ya. Jadi kita akan melakukan outsource kalau outsource ini bisa meningkatkan surplus rantai pasok atau outsource ini memberikan benefit yang lebih terhadap rantai pasok. Ya. Outsource dikatakan meningkatkan surplus jika dapat meningkatkan customer value atau menurunkan biaya rantai pasok. Nah, ini surplusnya itu adalah kondisi di mana kalau kita melakukan outsource maka bisa meningkatkan customer value. Apa customer value tadi? Ya, perbandingan antara benefit dan cost yang dilakukan oleh customer. Ya. Jadi ini pertimbangan di customer. Atau menurunkan biaya rantai pasok. Nah, ini pertimbangannya adalah pertimbangan operasional. Contoh misalnya pelibatan logistik service provider atau third party logistik. Ya. Logistik service provider, third party logistik, ya, LSP atau 3PL untuk mempercepat delivery time. Yaitu memberikan customer value atau tidak. Contoh misalnya gini, ya. Kasusnya misalnya gini, ini industri yang besar, ya. PT Aneka Tambang, Antam, itu kompetensi dia itu adalah menambang. Salah satunya adalah tambang emas, ya, menambang emas atau nikel misalnya, ya. Nah, untuk melakukan penambangan dia butuh infrastruktur, ya, butuh infrastruktur untuk penambangan. Dia sendiri tidak memiliki kompetensi untuk membangun infrastruktur, ya. Nah, yang punya kompetensi membangun infrastruktur siapa? Perusahaan konstruksi, ya. Maka dia nanti akan sourcing, ya, sourcing dan melakukan outsource untuk pembangunan infrastruktur konstruksi, ya, untuk penambangan. Dan mungkin prosesnya melalui lelang atau dia ada nunjuk langsung ke mitra, tapi karena dia BUMN maka melalui lelang, ya. Itu proses sourcing, ya, outsource, sourcing, outsource, in-house atau outsource. Dalam hal ini untuk pembangunan konstruksi atau fasilitas untuk penambangan melakukan outsource. Kenapa nggak in-house? Karena nggak punya kompetensi untuk membangun konstruksi. Itu bukan kompetensi Antam. Maka dia outsource, ya. Jadi sourcingnya itu outsource melalui lelang. Nah, pemenangnya, ya, lelangnya tentu saja kepada perusahaan-perusahaan dan nanti ada ngelamar, ya. Ini kami membangun ini nilainya sekian. Dan nanti setiap calon vendor itu mengirimkan quotation, penawaran, proposal, ya, penawaran. Dan dilakukanlah seleksi calon vendor, ya, itu sourcing, outsource, gitu, ya.
Oke, ketemu satu vendor yang terpilih, ya berdasarkan beberapa kriteria, maka dia memilih satu vendor. Taruhlah vendornya misalnya Wijaya Karya, ini perusahaan karya, itu perusahaan yang kompetensinya membangun konstruksi. Ya. Wijaya memenangkan tender, memenangkan lelang pembangunan konstruksi penambangan. Ya. Nah, Wijaya Karya kompetensi itu apa? Membangun konstruksi, membuat fasilitas untuk penambangan. Ya. Nah, untuk membangun konstruksi ini, maka ada banyak material-material konstruksi yang harus dibawa ke lokasi penambangan. Ya, diambil dari satu tempat, ya misalnya di Jawa atau bahkan impor, nanti ada material baja, ada beton, ada panel-panel yang dipakai untuk penambangan nantinya. Nah, Wijaya Karya itu tidak punya kompetensi untuk membawa itu, ya, untuk mengimpor peralatan-peralatan, membawa material, ya, misalnya mengapalkan dari Jawa ke lokasinya bisa penambangannya di Halmahera, gitu ya. Nah, karena Wijaya Karya tidak memiliki kompetensi untuk mengangkut itu, maka dia juga melakukan outsource. Ini namanya subkontrak, ya, outsource kepada pihak lain. Siapa? Yang mempunyai kompetensi untuk ngangkut, menyimpan, mengapalkan, mengurus dokumen impor, itu adalah perusahaan logistik. Ya. Nah, maka Wijaya Karya itu juga melakukan outsource, subkontrak untuk membawa alat-alat itu ke lokasi penambangan yang akan dibangun konstruksinya oleh Wijaya Karya. Yaitu berarti di sini Antam itu melakukan outsource untuk pembangunan infrastruktur penambangannya, konstruksi penambangannya. Wijaya Karya untuk membangun konstruksi membutuhkan pasokan dari perusahaan jasa logistik, ya, untuk mengangkut material-material yang dipakai untuk membuat konstruksi penambangan. Ya, nah, disinilah keterlibatan logistik service provider. Untuk apa? Karena kompetensi dia itu adalah deliver, ya, transport, warehouse, maka untuk melakukan delivery proses, ya, untuk mempercepat delivery time. Jadi ada untuk satu bisnis itu membutuhkan dua pasokan, ya, dua supply. Itu melibatkan aktivitas sourcing. Ya, dalam hal ini itu aktivitas outsource, ya, tidak in-house. Kebayang ya? Nah, surplusnya yang harus kita pertimbangkan, atau surplus itu bisa diperoleh dari mana? Nah, surplus rantai pasok. Jadi surplus itu dikatakan surplus kalau meningkatkan customer value. Ya. Dari mana customer value diperoleh? Nah, ini akan kita bahas di sini. Bentar, ini recordingnya saya stop dulu, nanti kita sambung lagi ya, biar nanti nggak terlalu besar filenya.